Oke, kembali lagi bersama saya dan pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan atau memberikan sebuah informasi yang soalnya kemarin itu kan sempat ada kendala ya, tiba-tiba cut gitu. Ya, ada sesuatu yang Skip. ada sesuatu yang skip. Nah, tiba-tiba kameramennya minta skip gitu, nggak tahu lah apa yang dirasakan, tapi katanya dia itu seperti diawasi, ada sesuatu yang mengawasi. Entah dari kebun yang di sini, bahkan jalan dan motor yang lewat. Nah, kebetulan di pinggir rumah saya ini ada kebun ya. Nah, di kebun itu tuh kameramen ngerasa ada yang merhatiin gitu. Nggak cuma dari kebun, tapi ada dari pohon mangga, dari pohon rambutan juga. Nah, selain itu, kemarin tuh ada apa? Ada yang lewat ya? Gimana? Oh, ya, ada bayangannya tuh hitam legam gitu. Ayo orang. Nggak ada. Nah, kita tuh yang ngeliat cuman Sena aja. Saya sama kameramen tuh nggak ngeliat sama sekali, padahal dalam waktu bersamaan kita bertiga tuh ngeliat di arah jalan depan gitu. Sama sekali nggak ada yang lewat. Dan nggak tahu kenapa pada saat cerita itu tumben sekali gitu nggak ada yang lewat ke arah sana gitu ya. Nah, pas di akhir cerita kan nyeritain tentang apa, pocong gitu ya? Iya. Yang Mister Lemper itu ya. Saya tuh ke-trigger gitu, apa namanya? Kepancing buat nyebutin si wajahnya gitu. Ya, detail wajahnya dia. Ya tutung ya atau diperjelas lagi anjir. Nah, pas di saat itu juga kita bertiga tuh ngerasa ada yang beda gitu dari mulai suasananya juga. Entah cuman perasaan, sugesti atau gimana, yang pasti mulai kayak nggak aman gitu lah kalau misalkan diterusin. Nah, kemarin itu sebenarnya masih ada cerita lagi. Gimana sih ceritanya yang selanjutnya? Kemarin tuh ada satu cerita lagi yang belum sempat diceritakan ya karena di skip itu ya. Yang di skip itu. Jadi tempatnya sih sama, lokasinya sama, di belakang juga seperti Mister Lemper itu. Jadi waktu itu tuh usia saya lebih kecil ya, adik saya masih dalam kandungan waktu itu. Jadi ibu saya tuh hamil besar, sekitar sudah berapa ya, 7 atau 8 bulan ya, sudah gede juga sih. Kan waktu itu tuh ibu saya kan suka makan ini ya, lalaban kayak sayuran gitu ya. Sayuran. Ya, lalap kayak daun sampe ditampur gitu kan. Iya. Daun singkong. Maksudnya daun singkong. Pucuk singkong. Dan daun singkong itu kebunnya itu kan di sini di samping rumah sini nih. Rumah sini. Oh, samping rumah yang kebun itu yang sempat kameramen lihat itu ya, ada yang ngintip gitu. Di situ kan. Di sini iya. Di sini waktu dulu tuh banyak ini kayak pohon-pohon daun singkong, nanas gitu. Yang itu kan saya lagi nonton TV kayak anime di sore hari itu kan. Kayak waktu itu tuh film apa ya? Shield 21. Kan saya nanti dulu kan tunggu iklan dulu. Nah ibu saya kan duluan tapi dia sebelum keluar bilang dulu, dia kan katanya tolong tutupin dulu jendela yang di kamar rumah nenek, yang paling ujung. Yang ujung sana ya? Iya, yang paling ujung dekat kebun tuh. Oh iya. Kan ada di sebelah sini. Yang seperti tempat yang kejadian kan Lemper itu. Iya. Oh ya udah, kata saya kan. Ibu saya duluan tuh, nah pas iklan saya keluaran mau nutup jendela. Pas mau nutup jendela, pas saya lihat ibu saya tuh di belakang, di sana di tempat si Mister Lemper itu. Oh, jadi di kebun yang beda gitu ya? Kan iya. Niatnya mau ngambil di sini, tapi kan, taunya ada di sana. Iya, taunya ada di sana. Okay. Saya sambil menghadap ke kebun juga dia. Posisinya sama kayak Mister Lemper ngadap ke sana gitu. Oke. Terus? Ya pokoknya emang kayak ibu saya banget, bajunya, rambutnya. Makanya juga lagi hamil juga gitu. Oh iya. Saya kan panggil, Bu,
katanya mau ngambil daun singkong. Kok di sana? Kan daun singkong kan di sini kan di samping rumah orang tua saya kan di sini. Dia cuma diem aja. Diam. Nggak menghiraukan panggilan gitu. Iya. Oke. Udah saya tutup jendela. Terus ibu saya kan itu jalan tuh ke sana, ke kebun, ke arah. Jadi nggak diem, jalan terus gitu. Pas saya udah nutup jendela. Oh iya. Tutup jendela. Ibu saya jalan ke sana. Bu, mau kemana? Kan saya dipanggil tuh. Iya. Dia tetap jalan. Bu, diam. Terus jalan lagi. Kan saya rada kenceng kan mau nyusul sambil tapi agak kenceng manggil, Bu, mau kemana? Udah sore, udah mau malam kan gitu kan. Tiba-tiba ada yang manggil dari belakang saya tuh, di sini nih. Oh, arah sini ya. Arah sini. Ada yang manggil, Dek, mau kemana? Pas saya ngeliat ke belakang, itu kan ibu saya. Terus? Itu kan ibu saya. Ya kan kaget juga kan, kaget. Terus yang itu siapa? Ternyata udah nggak ada. Oh, jadi si makhluknya teh menyerupai ibu. Iya, menyerupai ibu saya. Terus setelah itu gimana? Ya, saya kan nggak bilang lagi. Oh, nggak langsung cerita gitu. Saya nggak langsung cerita orangnya. Karena kan yang itu kan kalau menyangkut mistis kan gimana gitu, nggak langsung bilang seperti kan. Apalagi mau menjelang malam gitu. Ya, benar mau menjelang malam. Mau kemana? Manggil. Oh enggak Bu, ini habis tutup jendela. Udah sini, ini udah ibu ambil nih daun singkongnya. Ya udah saya ikutin ibu saya itu. Kebayang kalau misalnya ngikutin sampai sana dibawa kemana? Iya, waktu itu kan masih SD kelas berapa ya? Masih kecil. Nah, saya kan udah cerita nih dari kemarin nih. Dari Paluan. Sekarang saya mau tahu nih gimana ceritanya hostnya nih. Kalau saya sendiri sih untuk pengalaman saya pribadi secara keseluruhan belum pernah ngelihat kalau untuk ngelihat belum pernah. Kalau misalkan cuman ngedenger atau ngerasain kalau mencium bau-bau atau aroma gitu cukup sering, nggak sering juga sih sebenarnya. Pernah lah ya, pernah. Nah, terutama di sini di rumah nenek, terutama di rumah sana juga ini pernah sebelumnya. Oh gitu. Waktu Idul Adha. Waktu Idul Adha itu. Tapi bukan bau sate kan? Bukan, itu kalau untuk yang di rumah ini sebenarnya bukan aroma, cuman ngerasa aja sih. Oh. GR aja gitu. Pertama dulu yang di belum pernah cerita tuh. Belum ya, emang belum, soalnya saya emang diam dulu. Iya, menarik. Benar. Nah, waktu Idul Adha kan Asana kesini nggak sih? Kesini ya, waktu Idul Adha kan kesini. Waktu itu tuh masih belum ada Asana. Ya, belum nyampe sini. Nah, cuman si adik saya, si Yuda, sempet kesini, udah duluan nyampe sini. Oh, iya, saya tuh nyusul, soalnya kan kerja dulu juga. Nah, pas datang, kalau nggak salah saya datangnya siang atau pagi ya. Kebetulan kan masih sepi, jadi saya memutuskan buat tidur di rumah Sena. Soalnya kan di sini ramai juga banyak anak-anak. Iya. Nah, pas waktu mau tidur, saya tuh kesulitan tidur sampai jam 4 subuh. Sampai jam 4 subuh. Itu baru bisa tidur. Nah, saya tuh di sini nih. Di depan. Dari sini tuh ngerasain ada yang ngeliatin, bener-bener ngeliatin gak berhenti. Pertama di sini, yang kedua dari arah kamar mandi. Oh, tapi dia tidur di situ di ruang tengah. Jadi kan benar-benar dari sini kelihatan, dari sana kelihatan. Nah, itu kan sebenarnya di sini disebut gerah juga enggak kan, nggak terlalu, apalagi waktu itu lagi musim hujan ya, lagi musim hujan. Dan kipas juga saya nyalain tuh di nomor yang cukup tinggi lah, nggak tahu 2 atau 3. Cukup nih, kipasnya juga kipas gede. Satu sempat benar-benar gerah sampai baju itu benar-benar basah karena keringat. Ya. Saya tuh sengaja ambil kipas yang asalnya kan cuma diarahin yang gitu. Sih namanya bolak-balik. Nah, saya ambil aja, arahin ke saya. Iya.
tetap aja gerah itu. Anehnya itu. Kok bisa ya? Nah itu, saya tuh sama sekali belum pernah lihat. Tapi kalau untuk ngerasain itu pernah. Nah untuk yang kedua, oh ya belum selesai. Sebenarnya ini nggak cuma sehari itu. Nah setelah itu saya besoknya ngajak anak-anak buat tidur di rumah nenek. Saya takutnya mungkin di sini keganggu atau gimana. Sudah saya mau tulis pindah ke rumah nenek. Ternyata di situ juga sama. Yang lain udah pada tidur, saya doang nggak bisa tidur sampai jam 4 subuh. Melek aja. Ngikutin atau Itu gimana ya? nah nggak tahu. Besoknya lagi hari ketiganya saya pindah ke sini sama lagi. Itu terus selama di sini kayak gitu. Sampai rame, sampai waktu itu kan sempat nenek itu sempat sakit, otomatis kan yang lain pada kesini juga. Oh iya. Nah sampai situ. Oh. Tapi emang di sini ini sih dulu kan lah Ciuda. Itu juga kan dulu tuh di sini ramai kan nggak cukup tuh si kasur ini Iya. di tengah. Dia tidur di sini kan. Dia juga sempat ngerasain tuh. Oh, berarti memang ada ya. Iya. Gimana kalau nanti kita interview? Saya baru tahu loh. Soalnya kan memang baru-baru ini. Iya. Padahal dia di sini. Kan kalau misalnya di rumah nenek kan kalau di depan emang itu banyak yang ini ya, banyak yang ngerasain dan banyak yang lihat. Ya. Om-om kita pun banyak Mengakui pernah, ya, sering malah. bahkan ada yang dalam mimpi atau dalam dunia nyatanya. Kan yang di depan kan itu yang di ruang tamu kan kursinya kalau kita dudukin kan bunyi. Nah, ya benar ya. Ada satu lagi nih. Ya. Kemarin sebenarnya masih belum seminggu ini. 3 hari atau 2 hari kemarin kalau nggak salah. Saya tuh kan sama anak-anak tuh main ke Cikeruh. Ya. Ke sungai besar gitu, ke sungai besar. Siangnya tuh pagi-pagi bukan siang. Main deh ke sana. Tahu-tahu anaknya tuh pengen main air kan. Sama saya tuh sempat dilarang jangan itu airnya deras, takut kenapa juga. Cuman kan yang namanya anak-anak pengen main juga, saya bolehin aja gitu. Ada salah satu saudara saya ponakan, dia tuh pengen bawa batu, katanya batunya bagus. Batu itu bagus, warna merah terang katanya. Cuman kata saya tuh jangan ambil barang dari sini, takutnya diikutin kan? Takutnya diikutin gitu. Yaudah akhirnya dia nggak ngambil, cuman batunya asal menyimpan aja gitu. Nggak tahu dia dapat dari mana. Yang saya tahu tuh dia tiba-tiba ngambil batu. Gitu. Bisa tertuju ke batu itu ya? Nah nggak tahu. Nah kita tuh pulang lah semua. Singkat cerita sampai malam hari saya tuh tidur di rumah nenek di ruang tamu sendiri, ruang tamu sendiri, ngampar gitu pakai kasur. Oh iya ngampar. Nah pas jam 11 itu saya udah tidur sebenarnya, soalnya kan besoknya tuh saya kebetulan ada interview kerja, otomatis kan nggak mungkin begadang. Nah jam 11, kalau misalnya jam 11-an saya udah tidur, tiba-tiba jam 1 sampai jam 2 subuh itu saya udah kebangun gara-gara nyium bau amis darah. Di sini banget, itu benar dari pokoknya dari jam 1 sampai jam 2 nyiumin bau amis darah tuh benar-benar sampai mau muntah. Itu benar-benar baru pertama kali aroma yang saya cium benar-benar jelas. Saya kira kan memang dari nenek saya yang lagi sakit atau dari siapa gitu. Cuman saya sempat kesana juga nggak nyium baunya tuh cuma ada di ruang tengah itu. Di ruang tamu, di ruang tamu tadi pindah ke ruang tengah nggak ada. Nah awalnya saya ngira mungkin ini dari bantal belum dicat apa. Saya gini nggak bau amis. Baunya hilang pas gini mulai kecil lagi. Sampai saya ngambil kipas kecil, yang kecil tapi anginnya cukup kenceng ya, sampai di maksim di angka 2 kalau nggak salah. Dengan tujuan biar aromanya hilang. Taunya masih ada. Sejam saya nggak bisa tidur karena bau itu. Karena bau itu nggak tahu dari mana, dan akhirnya saya bisa maksain tidur, nggak tahu kenapa lah, pokoknya tidur aja. Nah suatu hari besoknya nggak tahu kapannya saya tuh sempet mau cerita, cuman belum diceritain, keburu dengar salah satu saudara saya bilang kalau di sungai besar itu nenek saya dulu pernah lihat sundel bolong. Wow. Nah, pas saya lihat
lihat-lihat lagi aroma itu teh dari makhluk apa gitu ya. Dan ternyata di internet bisa dicari kalau misalkan penasaran macam-macam bau makhluk halus. Itu salah satunya kalau nggak dari bebek gombel, sundel bolong. Ngeri. Nah mungkin kalau bisa disambung-sambungin, bisa aja yang sebenarnya mah dari batu itu ngikut, cuman ngikutnya tuh ngarahnya ke yang paling gede kan di situ. Yang paling gede itu saya sebenarnya. Bisa aja ke saya soalnya mungkin dia ngerasa nggak bisa ngedidik yang lain gitu. Nggak bisa ngarah yang lain, nggak boleh nakal gitu. Iya bisa, itu korelasinya ya. Paling itu sih kalau buat yang kemarin yang baru-baru ini kalau dari saya. Tapi juga ya bau anyir gitu. Wah habis dah itu benar sumpah mau sampai bau muntah. Ini kan kalau misalnya di rumah nenek, oh iya ada sih waktu itu. Saya kan emang tinggal di rumah nenek selama dari